Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Mustafa Kemal. Ya, masih ingat ibu-ibu? Tolong diingat-ingat Bu, namanya Mustafa Kemal. Ya. Wah, kalau gitu saya nggak mau ngasih nama Mustafa Kemal anak saya gitu, cucu saya gitu. Nggak apa-apa, kasih nama Mustafa Kemal tuh bagus, nama Mustafa Kemal tuh bagus. Cuma jangan dikenang si Mustafa Kemal yang itu, jangan dikaitkan dengan yang itu. Gitu. Mustafa tuh artinya laki-laki pilihan. Kemal tuh artinya kamil, kamil tuh sempurna, ya kan? Tapi ternyata Mustafa Kemal yang entu, yang satu itu, ya kan? Ternyata pengkhianat. Dia Muslim tapi berdarah Yahudi. Dan solidaritasnya lebih kuat kepada saudara sedarahnya daripada kepada saudara seimannya. Begitu. Maka si Mustafa Kemal ini bilang apa? Hai umat Islam, kalau kita mau maju, nggak ada jalan lain. Kita harus ikuti bangsa-bangsa yang sudah maju lebih dahulu dari kita. Yang dia maksud adalah Eropa Barat kafir. Dan kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah out of date, sudah ketinggalan zaman, sudah kuno. Ya. Jadi kata dia, kita harus lakukan modernisasi dan westernisasi. Maka apa yang dia lakukan? Dia bubarkan Pak, sistem umat Islam yang sudah berlangsung ribuan tahun, rumah kita dibubarkan Pak, diruntuhkan. Untuk kemudian dia bikin rumah baru, namanya negara Turki modern, sekuler, berpaham nasionalisme. Ya. Dan tahu nggak, sewaktu dia bubarkan, Kesultanan Utsmani Turki sebagai khilafah, sebagai rumah besar umat Islam, itu ukurannya seberapa? Di wilayah barat, itu mentoknya di Maroko. Di wilayah timur, itu mentoknya di Maluku. Luas nggak tuh? Luas nggak? Pernah lihat peta dunia kan pasti, ya kan? Bayangkan dari Maroko sampai Maluku, Pak, itu wilayah kita semua dulu. Itu negeri kita dulu. Kalau Anda nggak percaya, bukalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia saja buka. Keraton Jogja itu pimpinannya namanya Khalifatullah Panotogama. Karena apa? Karena dia komunikasi dengan khilafah. Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, surat menyurat minta pertolongan ketika Portugis kafir mau datang, itu kepada mana? Kepada Turki. Karena apa? Itu pusat negara kita. Paham ya Pak? Ya. Jadi Masya Allah, rumah kita tuh dulu besar sekali. Dibubarin, diruntuhkan, dia bikin rumah kecil segede Turki. Anda tahu Turki itu sebesar apa? Nggak lebih besar dari Pulau Kalimantan. Turki itu segitu. Masuk di akal nggak ada pemimpin, ya kan? Punya negara luas, dia bilang, kita kalau mau maju, kita bubarkan negara ini, kita bikin negara kecil aja. Masuk di akal nggak? Itu pemimpin model apa? Misalnya Anda bayangkan, Indonesia punya pemimpin, tiba-tiba bilang gini, wahai bangsa Indonesia, kalau kita mau maju, kita harus bubarkan Indonesia, kita bikin negara namanya negara Jawa. Kita lepas Sumatera, lepas Sulawesi, lepas Kalimantan, lepas Papua. Masuk di akal nggak tuh? Kan yang lebih masuk di akal begini, hai bangsa Indonesia, kita selama ini punya banyak masalah, ya kan? Terutama dengan tetangga-tetangga kita. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana perbatasan Indonesia dengan Malaysia kita hilangkan. Perbatasan Indonesia dengan Brunei kita hilangkan. Sehingga kita kembali merasa satu rumpun, kita satu iman ya kan dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Kan begitu mestinya kan? Berpikirnya makin luas dong, bukan makin sempit. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena dia ikut strategi dari Al-Yahud. Gitu. Dan karena ini terjadi di pusat kepemimpinan umat Islam, terjadilah efek domino. Tahu efek domino, Pak? Efek domino itu bahasa Jermannya getok tular. Ya. Getok tular, ya kan? Maka berdirilah. Jadi ibaratnya kayak orang-orang Lombok, Pak. Orang di Lombok itu kena gempa, rumahnya pada hancur. Namanya orang manusia kan perlu tempat bernaung, nggak punya rumah lagi, mereka tinggal di mana? Datanglah relawan, bikin apa? Tenda, bikin rumah sementara, ya kan? Nah begitu juga dengan kita Pak, rumah kita runtuh nih, rumah besar kita yang sudah berjalan ribuan tahun. Ya mau nggak mau kita bikin bedeng-bedeng lah Pak, ya kan?
berdirilah bedeng Turki, bedeng Mesir, bedeng Indonesia, berdiri. Dan bedeng-bedeng ini syarat berdirinya diatur sama siapa? Sama mantan penjajahnya masing-masing. Mereka yang ngatur. Yang pasti apa? Allah dan Rasulnya tidak boleh menjadi top priority of obedience. Gitu. Ya. Dan akhirnya masuklah kita ke babak keempat. Rumah kita runtuh, berdirilah bedeng-bedeng, masuklah kita ke babak keempat yang kata Nabi era mulkan jabrian. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan musuh Islam tinggal merajut saja, dirajut saja bedeng-bedeng itu, ya kan? Dalam sebuah institusi rumah internasional bikinan Yahudi, simbolnya kayak gini, namanya PBB. Perserikatan bedeng-bedeng. Ya. Hanya orang yang bermental bedengisme lah yang kagum dengan PBB. Tapi kalau orang mentalnya nggak bedengisme, ingat sejarah, ya kan? Dia akan mengatakan, ini bukan rumah kita. Ngapain kita ngadu, ngeluh, keluh kesah ke sana? Nggak ada urusan kita dengan mereka. Ya, apalagi mereka rancang, Pak. Ini PBB dirancang sama mereka untuk memastikan yang mimpin dunia ini al-kufar. Sehingga dewan-dewan mereka bikin dalam PBB, tetapi yang paling menentukan namanya Dewan Keamanan PBB. Jumlah anggotanya 15 negara. 10 negara anggota tidak permanen, aplusan, gonta-ganti. 5 negara anggota permanen, nggak boleh diutak-atik, punya hak veto. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Ada yang Muslim, Pak? Nggak ada. Inilah yang mimpin dunia sekarang. Itu pun pemimpin di depan layar, ya. Di belakang layarnya siapa? Hah? Siapa, Bu? Al-Yahud, ya, laknatullah alaihim. Dari mana kita tahunya? Dari Quran. Allah sudah bilang bahwa Yahudi nggak akan memerangi kita langsung, mereka berlindung di balik sesuatu. Catat surat Al-Hasyr, ayatnya cari dari awal sampai akhir. Ya, Anda akan ketemu. Bunyi ayatnya bagaimana? La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Yahudi itu tidak akan memerangi kalian serentak, ya kan? Langsung direct, nggak mungkin, kecuali di balik benteng yang kokoh atau di balik tembok yang tebal, ya. Nah, benteng kokoh mereka salah satunya namanya PBB, ya. Tembok tebal mereka salah satu namanya PBB, ya. Tapi hakikatnya mereka yang di belakang layar. Kenapa Yahudi nggak berani perang langsung sama kita umat Islam? Karena kalau mereka memerangi kita langsung, Pak, mereka lari terbirit-birit. Mereka itu penakutnya luar biasa, Bapak dan Ibu. Jangankan lawan seluruh umat Islam, baru melawan bangsa Palestina saja, dan anak-anak kecil yang pegang batu saja, ya, merekanya lengkap dengan helmnya, dengan baju anti pelurunya, segala macam gitu, ya. Nah, mungkin Anda pernah lihat di foto-foto, banyak kejadian kan? Mereka lagi ngejar anak kecil Palestina, itu celananya basah, Pak. Basah karena apa? Karena ngompol, ya kan? Kenapa ngompol? Karena ketakutan. Ngelawan anak kecil ketakutan. Maka sekarang, Pak, satu-satunya negara yang angkatan bersenjatanya, pabrik seragam tentaranya, itu kalau bikin celana sekaligus ada pampersnya. Itu cuman Israel. Gitu. Mereka pengecut sekali, Pak. They love to live in this world. Mereka sangat cinta hidup di dunia ini. Mereka nggak berani menghadapi kematian. Sementara umat Islam kalau sudah di medan perang, yang dicari apa? Yang dicari al-mautu fi sabilillah, mati syahid, masya Allah. Ya beda lah. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, masuklah kita ke babak keempat dan terjadilah apa yang Nabi katakan 15 abad yang lalu dalam hadis lubang biawak ini. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan benar-benar mengikuti, ya, kebiasaan cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka, ya. Para sahabat mendengar hadis ini tercengang. Bukan karena meragukan Nabi,
tetapi karena mereka tidak bisa membayangkan. Kok bisa sih umat ahli Quran ngekornya sama Yahudi sama Nasrani? Gimana ceritanya ini? Dulu para sahabat heran dengar hadis ini. Kita yang hidup di babak keempat sekarang ini bukan saja ngerti hadis ini, kita yang mengalami. Ya. Begitu kita meninggalkan babak ketiga, rumah kita runtuh, masuk ke babak keempat. Kemudian kita rasakan bahwa Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin yang sudah berlangsung ribuan tahun, untuk kemudian Allah serahkan kepemimpinan dunia ini ke pihak lain, ke barat, ke Eropa dan ke Amerika yang tidak lain adalah masyarakat Yahudi dan Nasrani. Ya. Bapak Ibu setuju nggak dengan itu? Atau Bapak Ibu mau protes, mau bilang, Ustadz nggak gitu-gitu amat lah Ustadz, umat Islam lagi Masya Allah kok sekarang menggeliat, bahkan Indonesia berdaulat, $1.15.000. Come on, wake up, ya kan? Wuduklah, ya, berhentilah bermimpi. Realitasnya sekarang yang mimpin dunia bukan orang beriman, yang mimpin dunia al-kufar, al-yahud wan nasara. Mereka yang mimpin dunia sekarang, Pak. Jadi ini giliran kita udah lewat, sekarang giliran mereka. Dan Allah sudah katakan ada yang namanya sunnah giliran, sunnah pergiliran, at-tadawul, ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran, ya. Jadi kita pernah berjaya di babak pertama, di babak kedua, di babak ketiga, kita berjaya nih. Ini garis merah ini garis kejayaan. Kita pernah di atas, ya, garis merah ini. Di babak pertama kita di atas, di babak kedua masih di atas, di babak ketiga masih di atas, tapi sudah makin turun kualitas kepemimpinannya. Begitu masuk babak keempat, kita merosot lewat garis kejayaan. Kita menjadi terhina sekarang. Jadi kalah kita sekarang. Dan yang naik siapa? Al-Yahud wan Nasara.